buat contoh nih untuk mall-mall lain nih ya, supaya boleh lah kalau ngasih tempat, tapi jangan yang terlalu gimana gitu ya. Kayaknya tuh cuma karena disuruh oleh Pemprov, terus apa sih dikasihnya tuh yang bener-bener di pojok segala macam, yang nggak kelihatan, nggak ada orang lewat, atau ada tapi sedikit kayak gitu, apalagi pada masa pandemi ini kan. Jadi tadi kan kita ngomongin awalnya Mula Indonesia. Nah, ternyata Mula Indonesia ini ada beberapa. Nah, Kota Tua ini kapan sih diadakannya? Jadi Yang setelah maksudnya ini kan gedung lama ya, sebetulnya gedungnya udah duluan daripada Citos gitu kan. ya ini usianya udah Ratusan tahun kali ya. Jadi memang Agak-agak. kembali lagi Mula itu istimewa kalau saya bilang. Nomor Iya. satu, Mula itu adalah co-working yang menyediakan tempat tapi memiliki program. Setelah itu programnya akan disesuaikan dengan di mana dia ada. Oh, oke. Contohnya, kita kan sekarang udah punya dua nih. Mula Indonesia punya Mula yang ada di Citos, dan kita lari ke Mula Kota Tua gitu loh. Oh, tunggu sebentar, ngomongin konsep. Yes. Balik lagi konsep. Sesuai sama tempat. Sebelum lupa nih, aku mau nanya dulu. Di Citos tuh konsepnya gimana sih? Lebih ke hub gitu ya, lebih ke Ya, karena basicnya kan kita mau tempat itu digunakan untuk pengembangan teman-teman UKM belajar scale up Iya. gitu loh, sehingga kita banyak bekerja sama. Misalnya kita menyediakan tempat untuk belajar bagi SBM Pro atau organisasi ataupun komunitas-komunitas yang menggerakkan teman-teman UKM gitu kan. Nah, itu kita lakukan. Dan juga untuk lifestyle, karena kan Citos itu kan yang datang ke situ adalah para profesional. Iya. Pada akhirnya gitu, nungguin macet, mereka kerja di situ, tinggal buka laptop dengan wifi yang keren. Wow, keren banget. Nah, sekarang Kota Tua nih, ini kan heritage. Ya, ini jadi menarik banget nih, sobat Mula Milenia ya. Karena udah pasti beda banget. Dari gedungnya aja begitu masuk, wah, ini kayaknya heritage banget nih, vintage. Begitu masuk tuh udah langsung ambience-nya tuh udah really different gitu kan. Itu apa nih konsepnya di sini? Ya, kembali lagi nih, saya berterima kasih lagi kepada owner yang lain yang dimiliki oleh Mula gitu loh, karena Mula Kota Tua nih ya? Iya, Oke. jadi satu sebetulnya Mula Indonesia itu kita menjadi satu tempat gitu kan, sehingga ini kan Kota Tuanya pengembangan. Jadi kita tarik, waktu kita pikir kita butuh satu tempat lagi untuk pengembangan, maka yang dipilih adalah Kota Tua. Kota Tua. Kenapa? Karena kita peduli dengan pariwisata, which is pariwisata itu adalah payung besar dari UKM juga. Oh, jadi kita oke. tetap nggak lari dengan basic pertama kita adalah UKM gitu kan. Pelaku UKM ya. Cuma memang waktu ditarik ke Kota Tua, karena Kota Tua adalah destinasi pariwisata yang kita kepingin kita turut andil mencoba menggerakkan Kota Tua yang kayaknya kalau orang bilang kok gini-gini aja sih gitu kan. Mungkin dengan sumbangan kecil dari Mula Kota Tua, tempat ini akan menjadi bergerak menjadi satu destinasi unggulan dari Provinsi DKI tentunya gitu loh, dengan kelengkapan fasilitas dan lain-lainnya gitu loh. Jadi kalau ditanya Mula Kota Tua Jakarta ini konsepnya apa? Kita akan menggerakkan pariwisata dari sini. Tentunya dengan kolaborasi, karena semua nggak bisa sendiri. Oke, ngomongin kolaborasi nih ya. Kan ini aku lihat gedungnya besar banget. Apa nama gedung aslinya? Aku jadi Rotterdam Floyd. Oke, Rotterdam Floyd ini besar sekali, sobat Mula Milenia. Ada sekitar 3 lantai ya, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan itu waduh besar banget. Ini dulunya gedung apa sih sebenarnya? Pemerintahan ya kayaknya ya. Kayaknya perdagangan deh. Perdagangan, oke. Jadi perusahaan dagang ya gitu. Iya, Karena iya. memang kan area Kota Tua ini kan pusat perdagangan dunia di zamannya itu gitu loh. Jadi Kota Tua ini kan syarat sekali dengan sejarah, dengan gedung-gedung heritage gitu, dimana kita bisa menyusuri cerita-cerita ataupun sejarah yang berkaitan dengan kota Jakarta tentunya gitu loh. Pokoknya asik banget deh gitu loh. Dan memang Mula Kota Tua kita kepingin menumbuhkan suatu keinginan gitu loh kepada orang yang datang untuk bekerja di Kota Tua, nggak cuma bekerja gitu loh, tapi ada suatu experience yang mereka rasakan juga.
manakala mereka bekerja di tempat ini. Jadi kembali lagi, pokoknya kalau kerja di Mula, Kota Tua, Citos juga sih, pokoknya pasti dapat sesuatu yang baru gitu loh. Terutama ada experience lain ya selain sekedar bekerja aja. Ambience itu beda banget. Di lantai 1 beda, terus kita naik ke lantai 2 lebih beda lagi. Nah di lantai 3 ruangannya tuh udah beda banget. Kota Tua, teman-teman sekalian atau sobat sekalian mau berpariwisata, kita fasilitasi. Mau jalan ke museum, ataupun mau jalan ke tempat-tempat tertentu seperti Pekojan ataupun daerah sekitar sini ya. Ya, kita nanti coba memfasilitasi hal tersebut. Jadi kalau udah bosan kerja, jalan-jalan di rumah kita. itu ada ya. Oke, sekarang pembagiannya sendiri nih. Ini kan luas banget ya. Tapi aku melihat saya melihat nih, Ti. Saya kan melihat udah beberapa kali di sini tapping segala macam. Ini kan setiap lantai itu berbeda, sobat Mula Milenia ya. Jadi saya merasa bahwa ini ambience itu beda banget. Di lantai 1 beda, terus kita naik ke lantai 2 lebih beda lagi. Nah di lantai 3 ruangannya tuh udah beda banget deh. Terus ada musola juga ya yang cukup besar ya. Dan nah itu sebenarnya gimana tuh pembagiannya? Bisa nggak dijelasin? Ada apa aja sih sebenarnya di tiap lantai itu? Jadi gedung Rotterdam Light ini sebenarnya ada 2. Yang paling bawah itu pasar jeans bagian. Namanya pasar jeans karena zamannya dulu katanya itu pasar jeans. Nah sejarah nanti kita kupas di tempat lain ya. Itu ada lagi nanti episodenya, bisa 2 hari 2 malam. Seru banget. Jadi kalau kita masuk ke gedung Rotterdam Light lantai 1 itu adalah pintu masuk yang ada tempat yang mungil-mungil kecil-kecil kita bikin tulis informasi. Karena prinsipnya kami tahu bahwa Kota Tua dengan tempat yang seindah dan sebagus ini harus memiliki tulis informasi yang memang cukup pantas gitu ya. Itu yang kalau nggak salah jadi ITIC ya, Indonesia Tourist Information Center. Ya. Kita berharap dari sini kita bisa menggaungkan bahwa titik-titik destinasi pariwisata itu memerlukan turis informasi. Yang basicnya memang kita dari turis informasi yang tumbuh dari 10 provinsi gitu loh. Tapi DKI itu kan memang salah satu termasuk provinsi yang memang menjadi anggota, malah jadi ketua dari kita ya, gitu loh. Sehingga kita tarik turis informasi di sini. Memang kebutuhan Kota Tua juga memang udah butuh untuk itu gitu loh. Sehingga muncullah turis informasi di lantai 1. Nanti kita naik nih ke lantai 2. Begitu naik ke lantai 2, sobat sekalian akan menemui yang namanya Cafe Sunyi. Apa tuh? Nah, jadi, kafe tapi sunyi. Ya. Biasanya kan kafe rame. Jadi Mula Kota Tua memang kepingin membantu semaksimal apa yang bisa kita bantu. Jadi Cafe Sunyi ini adalah kafe yang dijalani oleh teman-teman yang memiliki difabel gitu kan. Jadi kita memberi kesempatan membuka lapangan pekerjaan kepada teman-teman tersebut gitu. Sebetulnya yang menjalankan kafe ini ada anak-anak muda. Itu luar biasa sekali gitu loh. Jadi kita hanya memfasilitasi tempat aja gitu loh, kira-kira apa yang bisa kita suarakan agar mereka juga menjadi bagian dari kita tentunya gitu kan. Itu yang kita cari gitu. Jadi setelah itu kalau belok kanan ataupun kiri masuk ke Mula Kota Tua, percaya deh pasti tadi Andri bilang kan kok beda ya. Betul. Iya, beda banget. Dijamin deh masuk dulu ke sini nanti boleh cerita gitu kan. Jadi di sini tuh bekerja juga enak gitu kan, menyajikan suatu suasana yang beda pasti dari coworking yang lain. Romo banget. Tapi enggak, ini emang benar. Nanti kita akan kupas lagi sedikit lebih dalam gitu ya. Maksudnya mengenai kapasitas dan lain-lain. Boleh. Kan. Nah terus nextnya kita ke
ke lantai 2 kan, menemui ruangan-ruangan, area co-working, area meeting, kita juga memfasilitasi VO, kita ada kantor-kantor kecil yang teman-teman butuh kalau nggak kan sekarang zamannya nggak kantor gede-gede. Iya, benar-benar. Apalagi lagi kayak gini. Betul. Gitu kan, malah kita butuh space yang nyaman, bersih, ya, memenuhi prokes, tapi ruangannya besar, tapi fasilitasnya itu hanya untuk terbatas gitu, jadi eksklusif lah ya. Ada lagi yang kelupaan, ini kita lagi di sini. Podcast. Podcast lagi, gitu kan, gak lupa. Dan buat aku sebagai podcaster tuh, podcastnya Mula itu podcastnya Mula itu emang keren-keren banget, baik yang di Citos, yang di sini gitu ya, karena selain lengkap juga standarnya oke. Terus kalau ini bukan promosi ya, tapi memang bener gitu ya, karena aku udah beberapa kali, bahkan udah puluhan kali tapping di sini, dan itu emang enak banget, comfort, kemudian juga suasananya juga enak gitu kan. Udah gitu di sini kan ada free drink juga ya? Iya, semua sama di Mula Citos ataupun di sini kita memang memfasilitasi hal tersebut gitu. Jadi kalau mau teh atau kopi, mineral water, kopi enggak khusus Kota Tua karena kita punya sunyi ya. Oh iya. Jadi tapi di Citos bisa ya, bisa. Di Citos ada. Citos ada gitu. Kayak kelebihannya kurang lebih seperti itu lah. Tapi kan kalau di sini kopinya nggak cuma kopi hitam. Iya, bener-bener beda. Kalau itu kan kopinya udah kopi sunyi itu kopinya enak-enak banget, banyak lagi ragamnya kan. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham, kita kepingin Kota Tua ini menjadi satu destinasi yang sangat baik, yang tentunya at the end kita kepingin pergerakan ekonomi di tempat ini terjadi. Mulai dari Mula, mulai dari turis informasi, mulai dari kegiatan komunitas dan lain-lain. Jadi kolaborasinya itu, Ndri, terjadi di sini.